Misteri Sawah Angker Mbah Mo. Di sela kesibukanku sebagai seorang kuli bangunan, aku juga punya beberapa petak sawah peninggalan almarhum bapakku yang kugarap sendiri. Alhamdulillah, hasilnya lumayan cukup untuk sekedar menambal sulam ekonomi keluarga yang belum stabil. Ngomong-ngomong soal sawah, aku punya cerita tentang sawah tetanggaku yang ternyata memiliki sejarah kelam dari masa lalu. Begini ceritanya. Ada yang sedikit aneh dengan sawah milik Mbah Mo yang berada di sisi selatan desa. Salah satu petak yang berada paling bawah yang berbatasan langsung dengan Kali Gandu selalu dibiarkan terbengkalai. Tak pernah sekalipun digarap atau ditanami. Padahal, kalau dipikir-pikir, petak itu adalah petak yang paling luas jika dibandingkan dengan petak-petak yang lain. Sawah milik Mbah Mo ini terhitung lumayan luas. Mulai dari petak paling atas yang berada di sisi saluran irigasi, sampai petak paling bawah yang berbatasan langsung dengan Kali Gandu. Sawah tersebut tersusun berundak-undak atau yang biasa disebut terasering. Kata orang-orang, petak paling bawah dari sawah milik Mbah Mo terkenal angker. Sawah tersebut tak bisa digarap atau ditanami. Ada saja halangan atau gangguan yang terjadi saat ada yang berusaha menggarapnya. Dari cangkul yang tiba-tiba mengenai kaki si penggarap, sapi atau kerbau yang tiba-tiba ngambek dan tak mau bergerak, atau bahkan mesin traktor yang sudah modern pun konon tiba-tiba mati mendadak. Sebagai pemilik sawah, Mbah Mo sendiri tak tahu pasti akan sejarah sawahnya, karena ia hanya menerima warisan dari sang ayah yang kini telah almarhum. Ayahnya hanya berpesan agar petak sawah yang terakhir tak usah digarap atau ditanami. Selain itu, sang ayah juga hanya sedikit bercerita tentang asal-usul sawahnya. Katanya dulu ia beli dari seorang petani kaya yang tiba-tiba menjual semua sawah dan ladang miliknya, sebelum akhirnya pindah ke desa lain. Si pemilik sawah sebelumnya pindah dan menjual semua tanah yang dia miliki bukan tanpa sebab. Laki-laki yang dikenal kaya dan dermawan itu sempat mengalami goncangan jiwa setelah kehilangan anak bungsu kesayangannya, yang saat kejadian masih berusia belasan tahun. "Hilang bagaimana, Mbah?" tanyaku saat Mbah Mo mengulang cerita yang pernah diceritakan oleh almarhum ayahnya. Kata orang sih, anak bungsunya diculik sama orang tak dikenal saat sedang bekerja di sawah. Jawab Mbah Mo. "Diculik?" tanyaku setengah tak percaya. Mbah Mo pun lalu menceritakan kisah yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Berawal saat sang petani kaya menyuruh kedua anaknya untuk menjaga aliran air yang menuju ke sawah mereka. Saat itu, kebetulan memang musim kemarau. Jadi agak sedikit sulit untuk mengairi sawah yang begitu luasnya. Harus dijaga dan diatur sedemikian rupa agar semua petak bisa mendapatkan aliran air. Kedua anak petani kaya itu pun segera berangkat ke sawah untuk melaksanakan tugas dari sang ayah. Sementara sang ayah akan mengurus sawah mereka yang berada di tempat lain. Hingga saat sore menjelang, si anak sulung dari petani kaya pulang seorang diri sambil menangis meraung-raung dan mengatakan kalau sang adik telah hilang diculik oleh orang tak kenal di sawah mereka. Tentu saja si petani kaya menjadi panik.
karena ia memang sangat menyayangi anak bungsunya. Bahkan ia sempat marah-marah kepada si anak sulung, karena dianggap tak bisa menjaga sang adik. Si anak sulung tentu saja tak terima mendapat omelan dari sang ayah, karena ia sudah berusaha keras untuk menyelamatkan sang adik. Bahkan ia sempat berkelahi dengan si penculik di petak sawah paling bawah yang berada di pinggir kali. Sampai beberapa tanaman padi banyak yang rusak. Ternyata benar. Setelah beberapa warga datang ke sawah, tanaman padi di petak sawah paling bawah rusak parah, seperti habis digunakan untuk berkelahi dan bergumul. Dicari sampai beberapa hari, bahkan sampai mendatangkan orang pintar, namun anaknya yang hilang tak juga bisa ditemukan. Sampai si petani kaya merasa putus asa dan mengalami guncangan jiwa yang sangat berat. Akhirnya ia memutuskan untuk menjual semua sawah dan ladangnya, juga rumah yang ditinggalinya, lalu pindah ke desa lain. Ayah Mbah Mo sendiri merasa sangat beruntung, karena bisa membeli sawah yang luas dengan harga yang sangat murah. Bukan tanpa sebab kalau sawah tersebut akhirnya dijual murah. Semenjak kejadian menghilangnya anak bungsu dari petani kaya di sawah, mulai timbul desas-desus bahwa sawah itu menjadi angker, sehingga tak ada yang mau membelinya. Meski sudah ditawarkan dengan harga yang sangat murah, hanya ayah Mbah Mo yang mau membelinya, karena ia memang tak begitu percaya kalau sawah itu angker. Sampai suatu ketika, setelah membayar harga yang diminta oleh si petani kaya dan mulai menggarap sawah yang dibelinya, barulah ayah Mbah Mo ini percaya kalau sawah yang dibelinya memang angker. Suatu hari saat ia mulai menggarap sawahnya dan sampai di bagian petak paling bawah tempat si anak petani kaya hilang, ayah Mbah Mo mengalami kejadian yang sangat sulit untuk dipercaya. Waktu itu hari sudah menjelang sore. Sudah waktunya bagi para petani yang bekerja di sawah untuk pulang. Namun, ayah Mbah Mo merasa sedikit nanggung, karena tinggal sepetak lagi sawah yang harus dicangkulinya. Akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Dengan penuh semangat, ayah Mbah Mo mulai mengayunkan cangkul di petak sawah yang terakhir. Namun, sesuatu yang janggal terjadi. Ayah Mbah Mo merasa seperti ada tangan yang mencengkram dan menarik kakinya ke dalam lumpur. Tentu saja ayah Mbah Mo panik dan ketakutan, apalagi saat ia berusaha menarik kakinya keluar dari lumpur, tangan yang mencengkram pergelangan kakinya semakin kuat. Ayah Mbah Mo akhirnya berteriak-teriak minta tolong. Beruntung ada warga yang mendengar dan menolongnya. Sejak saat itulah, ayah Mbah Mo tak berani lagi menggarap petak sawah yang terakhir dan membiarkannya terbengkalai. Wah, pantesan saja. Aku juga pernah mengalami kejadian yang kayak gitu, Mbah, ujar Kang Bejo, yang semenjak tadi ikut asik mendengarkan cerita Mbah Mo. Yang bener, Kang? Tanyaku penasaran. Iya, beneran. Ada saksinya kok. Itu loh Kang Darso, yang waktu itu sama aku mencari belut malam-malam. Jawab Kang Bejo. Gimana ceritanya, Kang? Tanyaku penasaran. Gini ceritanya. Kang Bejo melanjutkan ucapannya. Jadi waktu Kang Bejo bersama Kang Darso nyari belut malam-malam, tak seperti biasanya sudah berkeliling dari sawah ke sawah, tak banyak belut yang mereka dapatkan. Sampai akhirnya mereka tiba di petak sawah terakhir milik Mbah Mo.
Saat sedang menyusuri pematang petak sawah Mbah Mo, Kang Bejo tiba-tiba merasa seperti ada yang menahan pergelangan kakinya. Kaget bercampur takut, Kang Bejo refleks mendekatkan lampu Petromax yang dibawa ke arah kakinya. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat ada sebuah tangan yang keluar dari dalam tanah dan menarik kakinya. Sambil berteriak-teriak ketakutan, Kang Bejo berusaha melepaskan kakinya dari cengkraman tangan misterius itu. Lalu lari tunggang langgang meninggalkan Kang Darso yang kebingungan. Kang Darso memang tak melihat penampakan tangan itu. Jadi tentu saja dia bingung. Kenapa tiba-tiba Kang Bejo lari meninggalkannya sambil berteriak-teriak seperti orang ketakutan. Selain Kang Bejo dan Kang Darso, ada beberapa warga juga yang mengaku pernah mengalami kejadian aneh di sawah Mbah Mo. Membuatku semakin penasaran dengan keangkaran petak sawah terakhir milik Mbah Mo. Dan rasa penasaranku akhirnya terjawab saat beberapa waktu yang lalu sebuah kejadian tak terduga membongkar semua misteri di tempat itu. Berawal di suatu pagi saat aku hendak berangkat ke sawah. Saat itu masih gerimis rintik-rintik setelah semalam hujan lebat. Kulihat Mbah Mo tengah duduk termenung di salah satu pematang sawah miliknya. Tentu saja aku heran, kenapa pagi-pagi datang ke sawah tidak langsung bekerja, malah duduk melamun begitu. Aku pun segera menghampirinya dan bertanya, "Bah, sampean ki ngopo? Isu-isu kok ngelamun ning tengah sawah?" "Bah, sampean itu ngapain? Pagi-pagi kok ngelamun di tengah sawah?" tanyaku. Mbah Mo pun lalu bercerita bahwa sudah beberapa malam ini mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, Mbah Mo sedang bekerja di sawah lalu didatangi oleh seorang anak laki-laki dengan tubuh dan wajah penuh lumpur. Anak laki-laki tersebut menangis dan sambat kepada Mbah Mo. "Mbah, tulungono aku sengsara mapan ana ing papan kene. Tulung aku golekno papan sing murwat supaya aku ora sengsara maneh. Bah, tolonglah aku sengsara berada di tempat ini. Tolong carikan aku tempat yang pantas agar aku tidak sengsara lagi." Demikian kira-kira tangisan anak laki-laki dalam mimpi Mbah Mo. "Oh alah mbah, lawang cuma mimpi saja loh. Kok sampai segitunya? Sampai sampean pikirin?" ujarku setelah mendengar cerita Mbah Mo. "Lah gimana nggak kepikiran tole? Kalau cuma sekali dua kali sih nggak begitu mengganggu pikiranku. Lah ini sudah beberapa kali loh aku mimpi yang sama. Gimana ndak kepikiran coba?" ujar Mbah Mo sambil membetulkan letak caping anyaman bambu yang dikenakannya. "Aku kok jadi teringat sama anak petani kaya yang dulu hilang di sawah ini ya," lanjut Mbah Mo lagi. "Sudahlah mbah, ndak usah terlalu dipikirkan. Lawang kejadian itu sudah puluhan tahun yang lalu. Mending sampean pulang saja daripada gerimis-gerimis gini ngelamun di sawah. Nanti kalau sakit sampean sendiri yang repot. Kalau memang anak itu mau sampean tolong, pasti nanti akan menunjukkan jalannya kepada Simbah," ujarku sok menasehati. Mbah Mo pun akhirnya pulang, sedang aku kembali melanjutkan niatku untuk ke sawah. Malam harinya hujan kembali turun dengan derasnya, membuatku sedikit khawatir. Sudah beberapa malam ini selalu turun hujan deras. Kalau terus-terusan begini, Kali Gandu bisa banjir besar, dan hal tersebut bisa jadi bencana untukku.
Padi yang baru beberapa minggu kutanam bisa rusak diterjang banjir. Atau lebih parah lagi, petak sawahku yang berada di pinggir kali bisa saja longsor tergerus banjir. Keesokan paginya, kekhawatiranku menjadi kenyataan. Saat aku kembali hendak ke sawah, kulihat kali Gandu bergejolak. Airnya yang keruh kecoklatan meluap dan menerjang sawah-sawah yang berada di pinggiran kali, termasuk juga sawahku. Beberapa petak sudah tak terlihat terendam banjir. Aku hanya bisa termenung memandangi gejolak air sungai yang meluap, sambil berharap banjir segera surut dan aku bisa memperbaiki tanaman padiku yang rusak. "Woi, Ndra, coba kamu kesini sebentar," teriakan Mbah Mo membuyarkan lamunanku. Kulihat Mbah Mo berteriak-teriak sambil melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Laki-laki tua itu terlihat panik. Aku pun bergegas menghampirinya. Banjir sudah semakin surut dan memperlihatkan petak sawah terakhir milik Mbah Mo yang sepertinya longsor tergerus banjir. Tapi aku yakin, bukan longsornya petak sawah yang membuat Mbah Mo berteriak-teriak panik. "Ada apa toh, Mbah?" seruku sambil menghampirinya. "Ini loh, Ndra, coba kamu lihat." "Ini aku yang salah lihat atau bagaimana?" jawab Mbah Mo sambil menunjuk-nunjuk tebing bekas longsoran sawahnya. Aku pun segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Mbah Mo. Di tanah tebing bekas petak sawah yang longsor, kulihat sebuah benda bulat panjang berwarna putih kecoklatan yang mencuat keluar. "Apa itu, Mbah?" tanyaku penasaran. "Lah kok malah nanya lu? Coba kamu turun ke bawah dan kamu lihat. Itu seperti..." Aku pun pelan-pelan menuruni tebing yang licin. Sejenak ku amati benda aneh tersebut. Lalu ku korek-korek tanah di sekitar benda tersebut, hingga benda bulat panjang itu terlihat semakin jelas. "Astagfirullah, ini tulang, Mbah, tulang belulang manusia," teriakku sambil terus mengorek-korek tanah di sekitarnya. Nampak ini sebuah tulang yang sepertinya tulang lengan. "Walah, lah kok ada tulang manusia di sini toh? Sebentar, Dra, jangan diotak-atik dulu. Biar aku manggil warga dan Pak Lurah dulu." Mbah Mo bergegas kembali ke desa. Gemparlah seisi desa. Dengan disaksikan oleh Pak Lurah dan beberapa perangkat desa, aku bersama beberapa warga membongkar makam tak bertuan di sawah angker milik Mbah Mo. Satu persatu tulang belulang kami kumpulkan, lalu kami bersihkan dan kami bungkus dengan kain kafan yang telah disediakan. Setelah didoakan oleh sesepuh desa, tulang belulang tersebut akhirnya dikuburkan di pemakaman, tanpa nisan, bahkan tanpa nama. Hanya sebuah patok kayu yang kami jadikan penanda untuk makam itu. Keesokan harinya, Mbah Mo memintaku untuk membantunya memperbaiki petak sawah terakhirnya yang longsor. Sambil bekerja, beliau bercerita bahwa semalam ia mimpi didatangi kembali oleh sosok anak laki-laki. Tapi kini penampilannya telah berubah. Tubuhnya sudah bersih. Tak ada lagi lumpur yang mengotori tubuh dan wajahnya. Anak laki-laki itu mengucapkan terima kasih kepada Mbah Mo karena telah dipindahkan ke tempat yang layak. Ia lalu menceritakan bahwa dulu sebenarnya ia tidak hilang diculik, melainkan dibunuh oleh kakak kandungnya. Mereka berkelahi di sawah, karena sang kakak merasa iri kepada sang adik yang lebih disayang oleh kedua orang tuanya. Saat sedang berkelahi, sang kakak sempat memukulnya hingga ia terpeleset jatuh dari atas tebing dan kepalanya terbentur batu. Sang kakak yang panik setelah menyadari kalau si adik telah meninggal, mengubur jasad sang adik di petak sawah terakhir.
lalu pulang dan mengarang cerita bohong bahwa sang adik telah diculik oleh orang tak dikenal. Meski begitu, sosok anak laki-laki dalam mimpi Mbah Mo sama sekali tak merasa dendam kepada sang kakak. Ia sudah tenang kini di alam sana. Ia hanya menitip pesan kepada Mbah Mo kalau suatu saat nanti bertemu dengan orang tuanya, agar Mbah Mo menyampaikan salamnya dan menunjukkan makamnya di pemakaman desa. Mbah Mo tak bisa banyak berjanji, karena ia memang tak tahu di mana keberadaan si petani kaya yang dimaksud. Tapi yang jelas, kini arwah anak laki-laki itu telah tenang di alam sana, dan tak lagi mengganggu warga yang beraktivitas di sawah. Petak sawah terakhir milik Mbah Mo kini sudah bisa digarap dan ditanami lagi.